Halo teman-teman semua, jadi di sini kita mau bahas lagi tentang bagaimana sih cara menganalisis obat-obat dari turunan asam barbiturat ya. Kita mulai dulu dari pendahuluan dulu. Jadi barbiturat ini itu digunakan secara luas untuk pengobatan sudah lama ya teman-teman. Mulai tahun 1900-an terutama sebagai sedatif atau sedatif hipnotik di situ. Nah, di sini kita lihat ada struktur dari barbiturat ya atau asam barbiturat. Dia punya gugus keton di sini ya, ada 3. Dan juga ada NH di sini. Nah, ini yang berganti-ganti teman-teman di sini, gugus R-nya ada 2. Itu nanti yang berganti-ganti dengan atom maupun gugus-gugus lain gitu. Nah, yang pertama dalam menganalisa asam barbiturat kita bisa gunakan metode titrasi ya. Di sini titrasinya itu adalah jenis asidi alkalimetri ya. Nah, karena kita tahu bahwa asam barbiturat itu bersifat asam ya kan, kita bisa gunakan NaOH sebagai standar sekundernya gitu, sebagai titrannya di situ ya. Sebagai titrannya nanti dia terbentuk di sini awal tadi keton di sini ya menjadi ONA atau nanti berbentuk garamnya gitu. Nah, nanti banyaknya asam barbiturat maupun turunan dari asam barbiturat itu sebanding dengan banyaknya NaOH yang digunakan gitu ya. Nanti tentu ada konversinya teman-teman ya. Terus selanjutnya kita juga bisa gunakan spektrofotometer. Di sini kita gunakan spektrofotometer UV ya di sini ya. Di sini terlihat bahwa si asam barbiturat itu bisa menampilkan 2 puncak spektrum ya pada panjang gelombang yang berbeda. Nah, berbedanya itu ketika dia dilarutkan pada pH 10 dan juga pada pH 13. Di sini kalau pada pH 10 dia terlihat menampilkan spektrum di panjang gelombang daerah 240 ya. Nah, kalau misalnya dia di pH 13, dia itu menampilkan spektrum pada panjang gelombang 275 di situ. Nah, di sini terlihat bahwa yang lebih baik itu adalah yang 240 ya teman-teman ya, karena dia lebih tinggi absorbansinya gitu. Jadi lebih sensitif terhadap konsentrasi dari si turunan asam barbiturat itu gitu. Nah, selanjutnya untuk yang spektrofotometer visible kita bisa gunakan NaNO2 dan juga asam asetat di situ ya. Nanti awalnya itu dia berbentuk asam barbiturat di sini ya. Ini tadi R1 R2 ya teman-teman nih. Kalau asam barbiturat itu dia H S1 R2-nya. Awalnya dia asam barbiturat, dia akan menjadi asam violurik ya di situ ya. Asam violurik yang berwarna violet ya teman-teman ya, violet. Nah, senyawa yang sudah terbentuk ini itu bisa dideteksi dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang sekitar 700-an teman-teman. Jadi pada panjang gelombang visible di situ ya. Nah, banyaknya asam violuric acid yang terbentuk itu sebanding dengan banyaknya asam barbiturat gitu. Jadi si asam barbiturat ini bisa kita tetapkan kadarnya. Nah, selanjutnya itu kita bisa gunakan KCKT atau HPLC ya di situ ya. Ini yang terakhir. Cuma bedanya untuk penggunaan KCKT ini kita tidak bisa langsung gunakan. Kalau misalnya KCKT-nya dia pakai detektor UV ya di sini, kita tidak bisa langsung gunakan atau kita bisa langsung baca tanpa adanya perlakuan. Nah, perlakuannya apa? Di sini perlakuannya adalah kita menyinari si sampelnya itu secara online ya, secara langsung itu dengan sinar UV sebelum dibaca oleh detektor. Nah, kalau misalnya lampu UV-nya dia off atau tidak disinari, dia itu tidak terbentuk atau tidak terbaca nih senyawa-senyawanya dari senyawa asam barbiturat. Tapi ketika lampunya on atau lampu dinyalakan, lampu UV-nya ya,
Dia itu akan terdeteksi ya pada panjang gelombang 270 nanometer. Di sini nomor 1 itu adalah jenis obat aprobarbital, nomor 2 itu butetal, nomor 3 itu yang ini nih, pentobarbital, nomor 4 itu mepobarbital, dan nomor 5 itu adalah sekobarbital. Nah, ini bisa terjadi ketika si senyawa-senyawa itu disinari lampu UV sebelum dibaca oleh detektor ya. Jadi lebih sensitif teman-teman nantinya. Sebenarnya ini udah ada nih kalau misalnya kita jeli ya, kecil di sini. Tapi sangat kecil dan ini bisa jadi takutnya LOD atau pengotor atau impurities gitu ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Cukup singkat, semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.